Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Cure, yang rilis di tahun 1995. Film yang disutradarai Peter Horton ini menceritakan tentang persahabatan dua orang anak, yaitu Eric, yang diperankan oleh mendiang Brad Renfro, dengan seorang anak yang bernama Dexter, yang merupakan pengidap AIDS akibat transfusi darah, yang diperankan oleh Joseph Mazzello. Semenjak kedatangan Eric berhasil mengubah kehidupan Dexter, yang biasanya penyendiri, dan tidak mempunyai teman, kini terlihat lebih ceria, dalam menjalani kehidupannya yang diperkirakan tidak begitu lama. Petualangan mereka dimulai ketika mereka mendapatkan informasi, bahwa ada seorang dokter yang sudah menemukan obat untuk AIDS. Berikut ini adalah alur filmnya. Eric adalah seorang anak, yang berusia 13 tahun, yang belum lama tinggal di kota kecil, Minnesota, Amerika Serikat, bersama dengan ibunya. Sebelumnya, Eric dan ibunya tinggal di utara Amerika, tepatnya di New Orleans, dikarenakan perceraian antara ibu dan ayahnya. Kini ibu Eric adalah seorang single parent, yang sangat workaholic, sehingga jarang berada di rumah, untuk menghabiskan waktu bersama Eric. Membuat hubungan mereka, tidak begitu hangat, walaupun mereka tinggal berdua dalam satu rumah. Dan komunikasi di antara mereka juga kurang bagus. Di sekolah, Eric menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya, karena gaya bicara Eric, yang kental dengan aksen utara. Karena lingkungan barunya, Eric menjadi penyendiri, dan tidak suka bergaul dengan teman-teman sebaya, maupun teman sekolahnya. Karena hal itu, membuat ibu Eric kesal, dan memarahi Eric, karena Eric hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain video games, daripada bermain di luar bersama teman sebayanya. Suatu hari, ibu Eric melarang keras, untuk Eric berhubungan dengan anak sebelah rumah mereka, yaitu Dexter, karena Dexter merupakan seorang pengidap AIDS, yang bisa saja membuat Eric tertular. Suatu ketika, saat Eric dengan asik bermain-main sendirian, di pekarangan belakang rumahnya. Di pekarangan tetangga sebelah rumahnya, yang terhalang pagar kayu yang tinggi, terdengar suara batuk-batuk anak kecil. Suara tersebut rupanya menarik perhatian Eric, dan dia segera mencari tahu, siapa yang ada di balik pagar tersebut. Sambil terus bermain-main, Eric mencoba berbicara kepada anak di balik pagar tersebut, lama-kelamaan Eric penasaran, hingga ia mencoba mengintip melalui celah pagar. Bocah tersebut memperhatikan bayangan Eric, yang sedang mencoba mencari celah terbaik, untuk bisa melihatnya. Dialah Dexter, tetangga sebelah rumahnya Eric, yang merupakan bocah pengidap AIDS, yang selama ini dijauhi oleh orang-orang. Sejak pertemuan di balik pagar itu, mereka menjadi lebih akrab, dan sering ngobrol satu sama lain, meskipun masih dibatasi oleh pagar kayu. Mereka pun, masing-masing asik dengan mainannya sendiri. Namun, rupanya Eric tidak ingin hal seperti itu berlangsung terus-menerus. Eric pun memanjat pagar dan masuk ke pekarangan Dexter. Ketika Eric pertama kali melihat penampilan Dexter, tidak nampak seperti orang sakit pada umumnya, ia terlihat sehat, manis, dan pintar, hanya saja Dexter terlihat lebih kecil, dan lebih muda dari Eric. Senang dengan kehadiran sahabat barunya itu, Dexter mengajak Eric, untuk bermain dengan berbagai macam mainan miliknya. Keakraban pun mulai terjalin di antara mereka, dan Dexter sama sekali tidak terkesan seperti orang yang lemah, karena penyakitnya. Justru sebaliknya, dia lincah, lucu, ceria, dan pintar. Hari-hari selanjutnya, menjadi hari-hari yang menyenangkan bagi mereka berdua. Mereka selalu bermain bersama. Dalam banyak hal, Eric terlihat bagaikan kakak, sekaligus teman untuk Dexter. Eric selalu senang menjadi orang yang repot, dalam melindungi, dan menyayangi Dexter, demi membahagiakannya. Terlihat ketika mereka bermain perahu dengan ban mobil, Eric selalu jadi yang mengayuh dengan dayung. Begitu juga saat mereka pulang dari supermarket, dengan troli belanja, Eric yang mendorong, sedangkan Dexter naik di atasnya. Persis seperti kakak beradik, yang sepertinya, Eric tidak ingin terjadi kenapa-napa terhadap Dexter. Semakin lama, Eric juga semakin dekat dengan ibunya Dexter, yang bernama Linda. Bahkan, dia merasa lebih dekat dan nyaman saat dengan Linda, dibandingkan dengan ibunya sendiri, yang suka kasar terhadapnya. Linda adalah sosok yang keibuan, lembut, dan perhatian terhadap anaknya. Dan Linda pun sering mengajak Eric untuk makan malam bersama. Suatu ketika, Linda mengajak Eric dan Dexter ke supermarket untuk belanja. Dexter pun nampak senang pada hari itu. Linda pun sempat mencium Eric sebagai ungkapan sayang, layaknya seorang ibu kepada anaknya.
Tentu saja Eric kaget, dan sejenak terdiam, karena selama ini, dia tidak pernah menerima perlakuan seperti itu, dari ibu kandungnya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, ibunya Eric telah berkali-kali mengingatkan Eric, untuk menjauhi Dexter. Namun bagi Eric, larangan ibunya hanya ia anggap, sebagai angin lalu. Di hari-hari berikutnya, ia sudah kembali bermain lagi, bersama Dexter. Mereka kemudian, terinspirasi oleh film, yang berjudul Medicine Man, yang mereka tonton, di rumah Dexter. Eric mengajak Dexter, untuk mencoba mencari obat, dari tanaman. Berbagai daun dan bunga-bungaan, yang menurut mereka bisa untuk pengobatan, mereka kumpulkan, kemudian dicatat, direbus, dan Dexter harus meminumnya. Mereka kemudian, membaca informasi tentang ditemukannya obat AIDS, oleh seorang dokter di New Orleans, dari sebuah tabloid, yang mereka temukan di supermarket. Berita itu, tentu saja mengejutkan, sekaligus merupakan kabar gembira bagi Dexter dan Eric. Mereka mencoba memberitahukannya kepada Linda, namun Linda tentunya, tidak mempercayai tentang kebenaran berita tersebut. Kemudian kegiatan mencari daun-daun obat, menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mereka berdua, untuk bisa bermain bersama. Namun, karena terlalu ingin melihat Dexter, bisa terbebas dari virus mematikan tersebut, Eric menjadi kurang terkontrol, saat ia mencari tanaman obat. Dan akibatnya, justru buruk. Hingga suatu malam, Dexter keracunan, akibat meminum minuman herbal yang diberikan Eric, hingga membuatnya, harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, ibunya Eric marah besar kepada Eric, yang tidak menuruti perkataannya. Dia dipukul, dan dibentak pada malam itu juga. Bahkan saking marahnya, ibunya Eric menelpon mantan suaminya, agar Eric bisa tinggal bersama ayahnya. Bagi ibunya, menjauhkan Eric dari tempatnya Dexter, adalah jalan terbaik. Mendengar rencana ibunya, membuat Eric cemas dan gelisah. Karena ia tidak ingin pergi kemana-mana. Eric pun mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak bisa dihubungi. Akhirnya, pada suatu malam, dia menemui Dexter yang baru saja keluar dari rumah sakit. Dia yakinkan Dexter, untuk bisa pergi bersamanya ke New Orleans, untuk menemui dokter, yang menemukan obat AIDS, pada waktu itu. Rupanya, selain bisa mendapatkan obat untuk Dexter, rencana itu juga bertujuan, agar Eric bisa melarikan diri, dari rencana ibunya. Yang ingin membawanya pergi jauh, bersama ayahnya, yang sama sekali dia tidak inginkan. Mendengar hal tersebut, Dexter pun setuju, untuk pergi bersama Eric. Mereka pun menyiapkan segala sesuatunya, pada malam itu juga, untuk mereka berangkat. Tidak lupa, Dexter meninggalkan surat pamit, kepada ibunya, yang dia taruh, di atas meja kamarnya. Dengan menggunakan rakit kayu, dan beberapa pelampung ban mobil, Eric dan Dexter memulai perjalanan menuju New Orleans. Melalui sungai kecil, dekat rumah mereka, yang kemudian masuk ke sungai Mississippi, yang merupakan sebuah sungai yang berada di bagian hilir, yang membelah kota New Orleans. Mereka melakukan pelayaran, dengan mengikuti arus sungai yang mengalir. Seakan menemukan kebebasan, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, mereka menikmati perjalanan itu, untuk melupakan segala kecemasan, yang sempat melanda perasaan mereka. Di suatu pelabuhan kecil, mereka melanjutkan perjalanan, dengan menyewa perahu kecil, yang diawaki oleh dua orang pria, untuk mereka meneruskan perjalanan. Karena memang tidak mungkin untuk mereka, terus menggunakan rakit, untuk sampai ke New Orleans. Yang sesungguhnya, jarak ke New Orleans, dengan kota mereka Minnesota, sekitar 1.200 mil. Jarak yang sangat jauh, apalagi bagi anak 11 tahun, seperti mereka. Kemudian kapal yang mereka tumpangi, harus berhenti saat malam. Kesempatan itu digunakan Eric dan Dexter, untuk turun ke darat, dan mendirikan tenda di tepi sungai. Layaknya dua orang petualang, mereka pun membuat api unggun, di dekat tenda, untuk menghangatkan badan. Sementara itu, perahu kecil dan awaknya, menunggu di perairan, tidak jauh dari mereka. Pada malam itu, kondisi kesehatan Dexter, mengalami penurunan. Karena itu, dia lebih banyak diam, di saat Eric melakukan berbagai aktivitas. Di saat tengah malam, Eric terbangun, karena mendengar Dexter merintih ketakutan. Eric pun membangunkan Dexter, yang rupanya, tengah mengalami mimpi buruk. Baju dan sleeping bag-nya basah kuyup, karena keringat dingin, akibat mimpi buruk itu. Melihat itu, Eric segera membuka bajunya sendiri, dan menyuruh Dexter memakainya. Dan juga, menyuruh Dexter pindah ke sleeping bag miliknya, yang kering. Kemudian, Dexter menceritakan tentang mimpi-mimpi buruk, yang sering ia alami. Eric pun, tampak ikut sedih, mendengarnya. Eric kemudian, mengambil sepatu miliknya, dan menyuruh Dexter, memeluk sepatu itu saat tidur. Sehingga, jika Dexter kembali mengalami mimpi buruk, sepatu itu, bisa membantu menenangkannya.
Besok paginya, kondisi Dexter masih belum membaik. Obat-obatan yang rutin ia minum, hampir habis. Dari pinggir sungai, Eric meneriaki awak perahu tersebut, untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun rupanya, mereka masih malas-malasan. Hal itu membuat Eric marah. Mengingat kondisi Dexter yang mengkhawatirkan, akhirnya, Eric mengambil tindakan nekat, dengan berenang ke perahu, yang awaknya masih terlelap tidur, karena, habis mabuk-mabukan semalaman. Dia mengambil beberapa uang milik mereka, yang sehari sebelumnya, sempat ia temukan tanpa sengaja, terselip dalam suatu majalah, di dalam lemari. Dengan berbekal uang curian itu, mereka pun meninggalkan kapal, dan melanjutkan perjalanan, dengan berjalan kaki. Tujuan mereka kali ini, adalah untuk mencari angkutan umum, yang bisa membawa mereka ke New Orleans. Kondisi Dexter yang sangat lemah, membuat Eric mengalah, dengan membawa semua barang bawaan, dan membiarkan Dexter, untuk tidak membawa apapun. Dengan menumpang di sebuah mobil pengangkut barang, mereka menuju sebuah agen perjalanan, untuk membeli tiket. Malangnya, pada saat hendak membeli tiket, mereka bertemu dengan awak perahu, yang rupanya, menyadari kalau uang mereka hilang. Mereka yakin Eric dan Dexter lah, yang mencuri uang itu, dan mereka pun mengejar Eric dan Dexter, yang secara kebetulan, bertemu di agen bus. Eric segera mengajak Dexter untuk lari, meskipun kondisi Dexter tidak memungkinkan, untuk bisa lari cepat. Dan sialnya, mereka pun berhasil dikejar, dalam kondisi terpuruk, karena terjebak di jalan buntu. Eric pun mengeluarkan pisau lipatnya, untuk mengancam pemuda tersebut. Mendapat ancaman dari anak kecil, bukanlah merupakan hal yang menakutkan baginya. Justru, pemuda itu mengeluarkan pisau, yang lebih besar. Dengan tenaga yang kuat, ia memainkan pisaunya ke wajah Eric. Tiba-tiba, Dexter yang berdiri berlindung di belakang Eric, bergerak maju, merebut pisau di tangan Eric, yang sama sekali tidak terduga, bagi pemuda itu, dan Eric sendiri. Bagi Eric, selama ini dia selalu memegang peran melindungi Dexter, dalam hal apapun. Namun kini, Dexter justru menempatkan diri, pada posisi yang sangat membahayakan jiwanya. Tangan kecil Dexter kokoh menggenggam gagang pisau lipat, yang dia todongkan ke pemuda, yang jauh lebih tinggi di hadapannya. Keadaan pun benar-benar menegangkan, bagi pemuda kapal itu, meskipun, kalau dia mau, bisa dengan mudah membekuk Dexter. Baginya bukan suatu hal yang menyenangkan, bisa berkonfrontasi dengan anak kecil, seperti Dexter. Beruntunglah, meskipun pemuda itu membawa pisau di tangannya, dia tidak lepas kendali, dan masih bisa menahan diri, untuk menunggu, apa yang dilakukan Dexter berikutnya. Dengan tatapan tajam, Dexter pun mengancam, jika pemuda itu berani melukai dirinya, maka pemuda itu, akan mengalami kematian. Eric pun kemudian berteriak, kalau Dexter mengidap penyakit AIDS, seakan menjelaskan, maksud kata-kata Dexter, yang belum dimengerti oleh pemuda kapal tersebut. Seakan tak percaya begitu saja, pemuda itu kembali memandangi Dexter, untuk memastikan bahwa itu hanya akal-akalan, untuk menakutinya saja. Tidak mau berlama-lama, dan dianggap berbohong, tanpa ragu, Dexter pun menyayat pisau kecilnya ke telapak tangan kiri, hingga seketika mengeluarkan darah segar. Eric pun tercengang, melihat kenekatan Dexter, tanpa bisa mencegahnya. Dexter mengatakan, kalau darahnya bisa menularkan virus ke pemuda tersebut. Sambil mendekati telapak tangannya yang berdarah, ke tubuh pemuda itu. Pemuda kapal itu, sedikit banyak tahu apa itu AIDS dan bagaimana penularannya bisa terjadi. Karena tidak mau ceroboh dalam mengambil resiko, dan tidak ada seorang pun, yang mau terjangkit virus tersebut, meskipun demi uang sebanyak apapun. Pemuda tersebut mulai mempercayai ancaman Dexter, terlebih ia semakin takut, ketika menyadari, banyak luka goresan berdarah di tangan pemuda tersebut, akibat memanjat pagar kawat berduri, saat mengejar mereka berdua, sebelumnya. Tak mau mengambil resiko yang paling mengerikan, pemuda kapal, dan temannya, memilih kabur meninggalkan Eric dan Dexter. Eric merasa lega, saat kedua pemuda tersebut kabur, dan ketakutan. Namun, bukan berarti ancaman mereka telah selesai. Dexter yang terluka, oleh sayatannya sendiri, tiba-tiba terduduk lunglai. Kondisinya semakin memburuk, Eric yang mau mendekati untuk menolong pun, Dexter cegah, karena takut darah yang masih mengalir dari tangannya, bisa mengenai Eric. Dan akhirnya Eric melepas bajunya, dan dia lempar ke Dexter, untuk menghentikan pendarahan. Sambil bersandar pada tas, dan barang bawaannya, di atas bangku ruang tunggu agen bus. Dexter mencoba untuk bertahan, dengan penderitaannya. Eric sangat merasa iba dan sedih, melihat Dexter, tampak semakin menderita. Bagi seorang penderita AIDS luka atau jenis sakit lain yang kecil sekalipun, bisa berakibat fatal.
Sesekali, dia raba dahi Dexter, untuk memastikan suhu badannya baik-baik saja. Melihat kondisi Dexter yang semakin menderita, akhirnya Eric berubah pikiran. Dia memutuskan kembali ke Minnesota, dan menghubungi ibunya Dexter, tanpa sepengetahuan Dexter. Sepanjang perjalanan di bus yang membawa mereka, Eric pun membiarkan Dexter yang lemah, bersandar dan tertidur, di bahunya. Dia sendiri tidak bisa tidur, perasaan campur aduk, antara sedih, khawatir, dan takut atas kemungkinan lebih buruk, yang akan dialami Dexter. Linda pun, sudah lama menunggu kedatangan mereka, di halte bus. Hari pun sudah larut malam, Dexter yang masih tidur, perlahan dibangunkan oleh Eric. Dia mengira, mereka sudah sampai di New Orleans. Dan saat turun dari bus, ibunya sudah menunggu dengan begitu khawatir, hingga Dexter pun langsung mendekapnya. Dia tidak bisa lagi menahan air mata, ia tumpahkan deritanya, dalam dekapan sang ibu. Dexter kemudian menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setiap hari, Eric menemaninya, menghiburnya, dan mengajaknya bercanda. Sesekali dia juga membawakan makanan, atau mainan kesukaan Dexter. Suatu ketika, Eric memanggil seseorang dokter perempuan, sambil menangis. Ia mengatakan, kalau temannya berhenti bernafas. Ketika dokter itu memeriksa keadaannya, Dexter pun berteriak, menakuti dokter tersebut. Dokter pun terkejut, dan sedikit kesal. Ternyata, mereka hanya membuat prank. Di hari berikutnya, seorang dokter yang memeriksa Dexter, yang bernama Dr. Jensen, menyampaikan dengan lembut, bahwa dia percaya adanya keajaiban, dan itu bisa saja terjadi, pada siapa saja yang mempercayainya. Dexter pun, hanya bisa mengangguk. Suatu ketika, mereka kembali lagi berniat untuk mengerjai seorang dokter, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, dokter tersebut tidak marah sama sekali ketika ditipu, dan dikejutkan oleh mereka, justru ia malah tertawa bersama mereka berdua. Berbagai cara dilakukan Eric, untuk bisa membuat Dexter senang, tidak peduli ketika hujan deras, dan dingin, dia nekat kembali memanjat pagar kebun belakang, seperti saat pertama mereka bertemu. Dia bermaksud mengambil mainan-mainan Dexter, yang banyak tertinggal di kebun, namun rupanya, semua mainan itu sudah berantakan dan kotor, bercampur lumpur ketika hujan deras. Hari berikutnya, saat Dexter tampak semakin lemah, Eric pun kembali berniat memprank dokter seperti biasanya. Dexter pun hanya menganggukkan kepalanya, ketika Eric meminta persetujuannya. Kali ini, seorang dokter senior yang menjadi sasaran Eric. Kepada dokter itu, Eric menangis karena temannya telah meninggal dunia. Dokter tersebut segera mengecek keadaan Dexter, yang terbaring diam, di atas tempat tidur. Eric menunggu di luar jendela, dan melihat apa yang akan terjadi, setelah dokter itu mengecek keadaan Dexter. Dexter pun ternyata tak kunjung bangun, barulah Eric menyadari, apa yang telah terjadi. Ternyata, Dexter benar-benar telah tiada, membuat Eric dan Linda, begitu terpukul dan syok. Ketika di dalam perjalanan pulang Eric bersama Linda dari rumah sakit, Linda sempat menumpahkan kesedihannya, dan menangis di dalam mobil. Melihat kesedihan seorang yang sudah seperti ibunya sendiri, Eric pun menyampaikan permintaan maafnya. Seketika, Linda pun memeluk Eric. Linda mengatakan, kalau Eric tidak perlu meminta maaf kepadanya. Justru Linda lah, yang seharusnya berterima kasih kepada Eric. Karena Eric adalah, hal yang paling membuat Dexter bahagia, pada saat-saat paling sulit, dalam hidupnya. Saat tiba di halaman Linda, ibunya Eric marah-marah dan kembali memukuli Eric. Dia benar-benar geram, apalagi mendapati Eric, ikut bersama mobil Linda. Linda pun tidak tinggal diam, dia meminta waktu untuk bisa bicara berdua, dengan ibunya Eric, di dalam rumah. Di ruangan dalam rumah, Linda sambil menangis, mendorong ibu Eric, hingga ke tembok. Dia mengatakan soal kematian sahabat terbaiknya Eric, yang baru saja menimpanya. Dan mengancam ibunya Eric, jika ia kembali memukul Eric, dia tidak akan segan membunuhnya. Linda geram karena ibu Eric, memperlakukan anak semata wayangnya tersebut, dengan buruk. Ibunya Eric pun, hanya bisa menatap dengan wajah takut, dan menyesal, ke arah Linda, dan langsung pergi. Di rumah duka, Eric memandangi wajah Dexter, yang terbaring tenang, di dalam peti mati. Dengan setelan jas hitam, lengkap dengan sepatu hitam, seolah-olah bocah itu sedang tidur nyenyak. Wajah yang begitu damai, seakan ia sudah merasakan kedamaian yang sesungguhnya, dan bebas dari beban hidup di dunia. Kemudian, sebelah sepatu milik Eric, ia taruh dalam dekapan tangan Dexter, sepatu yang sama, yang ia berikan kepada Dexter, saat mengalami mimpi buruk, di suatu malam di tenda tepi sungai. Di antara kesedihan atas kepergian sahabat terbaiknya, dia merasa bersyukur, bahwa dia telah melakukan hal yang terbaik, yang dia bisa,
meskipun hasil akhirnya bukan seperti yang ia harapkan. Di tepi sungai kecil, sungai yang sama yang sering dilalui bersama Dexter, sungai yang menjadi saksi keabadian persahabatan mereka, Eric melarungkan sebuah sepatu hitam milik Dexter, dengan harapan, kedamaian mengikuti perjalanan Dexter kembali ke Sang Pencipta. Dia pandangi sepatu itu, mengikuti aliran air sungai yang mengalir, seakan dia melihat kepergian teman terbaiknya itu. Dan cerita pun selesai. Mungkin cukup sampai di sini untuk alur film pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.